Siap diri. Memberi hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Duduk. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan di bab yang kedua. Kenapa baru sekarang bab kedua? Kenapa baru sekarang bab kedua? Karena Kenapa? bab itu sudah Iya, selesai. betul. Bab satunya banyak banget. Iya. Terus kemarin sudah ulangan, sehingga nanti hasilnya akan dikirim. Yang di bawah KKM ini dia ya. Ya. Untuk bab 2 ini Ibu akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Oke. Perubahan Sosial globalisasi. sosial budaya dan globalisasi. Untuk yang A ini perubahan sosial budaya. Nanti kalau sudah baru yang B. Setelah ulangan kemarin Ibu telah menjelaskan apa itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial apa itu? Penjelasannya artinya apa kira-kira? Perubahan sosial. Kemarin sedikit waktu sudah Ibu terangkan. Ada yang tahu? Apa? Apa? Betul karbo. Ya, perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam sosial masyarakat. Contohnya apa? Perubahan budaya. Perubahan sosial apa? Kenceng dong. Bidang transportasi tadinya apa? Dari beca kuda ke mobil, ini taksi, ya. Oh iya, Dari bus, yang delman, angkot. beca, sekarang Jadi angkot, taksi. taksi. Ya. Iya. Itu salah satu, masih banyak lagi yang lain. Jadi perubahan budaya dan sosial itu kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari, kalau budaya ciptaan manusia. Iya. Kemarin ada penjelasan tentang kebudayaan itu apa? Lalu, Kebudayaan adalah suatu hasil yang diciptakan oleh manusia. betul hasil ciptaan manusia yang Iya. berupa cipta, rasa, dan rasa. Iya. Cipta itu semua yang diciptakan manusia dari barang kecil sampai gede. Rasa itu yang bisa dirasakan, contohnya kesenian betul. Karsa ide atau pengetahuan, betul, ide atau pengetahuan. Iya. Nah, untuk kali ini tidak terasa kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tetapi untuk kali ini kita fokuskan di perubahan sosial budaya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap orang mengalami perubahan. Ini adalah contoh dari perubahan fisik manusia, dari kecil, dewasa, hingga tua. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat berkaitan dengan lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, lapisan sosial. Perubahan ini dikenal dengan istilah perubahan sosial budaya. Coba perhatikan lingkungan di sekitarmu. Adakah yang berubah? Misalnya, lingkungan di rumahmu, tetangga-tetanggamu. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Gambar di ini menunjukkan perkembangan yang pesat kota Jakarta dan juga keadaan Indonesia dari waktu ke waktu.
Perubahan sosial budaya meliputi perubahan cara berpikir, cara berperilaku, juga alat-alat yang digunakan. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, yaitu dari cara berpikir magis ke berpikir rasional. Juga dari penggunaan alat yang tradisional ke yang lebih modern. Apakah kalian bisa membuat contohnya? Pengertian perubahan sosial budaya. Secara umum, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional ke modern. Pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan yang mencakup segenap cara berpikir dan bertingkah laku yang timbul karena adanya interaksi yang bersifat komunikatif. Ketiga, menurut W. Blum, perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Keempat, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Kelima, J.L. Gilin dan J.P. Gilin, perubahan sosial adalah variasi dari mode atau cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis dalam kebudayaan materi, komposisi penduduk atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan-penemuan baru dalam kelompok. Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari waktunya, yaitu evolusi dan revolusi. 2, dilihat dari pengaruhnya, yaitu berpengaruh besar dan kecil. 3, dilihat dari perencanaan, direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan jika dilihat dari waktu terbagi menjadi 2, yaitu evolusi atau perubahan yang bersifat lambat dan revolusi, perubahan yang bersifat cepat. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat sehingga seolah-olah tidak tampak perubahannya. Biasanya evolusi terjadi di masyarakat yang tradisional. Contohnya pada masa prasejarah, ada masa berburu dan meramu, ada masa bercocok tanam dan beternak, ada masa pertanian dan perundagian. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial budaya secara cepat. Contohnya adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah perubahan yang berlangsung cepat dan mendasar yang terjadi di Inggris, yaitu perubahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri di Inggris telah menyebabkan perubahan besar di berbagai bidang, yaitu di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Dan revolusi ini telah menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Sehingga revolusi di Inggris sebagai pelopor revolusi di negara-negara lain. Revolusi industri ini membawa dampak yang sangat luas dalam hal
Proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan menjadi maju, transportasi lancar, perkembangan urbanisasi, dan kesenjangan sosial. Revolusi juga mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan, juga adanya sistem kekeluargaan. Perubahan dilihat dari pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang berpengaruh kecil dan perubahan yang berpengaruh besar. Dikatakan pengaruh kecil karena perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contoh perubahan yang berpengaruh kecil misalnya potongan rambut, model baju, model tas, dan lain-lain. Perubahan yang pengaruhnya besar. Dikatakan perubahan berpengaruh besar karena perubahan itu membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Contoh proses industrialisasi. Industri merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian yang semula agraris menjadi masyarakat industri. Industri banyak ditemukan di masyarakat kota pada awalnya, akhirnya merambah ke berbagai wilayah desa. Munculnya pabrik-pabrik sebagai daerah pusat industri telah merubah kehidupan sebagian besar masyarakat. Contohnya, munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Misalnya, ada manajer, kepala bagian, satpam, OB, dan lain-lain. Perubahan dilihat dari perencanaannya terbagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau plan change dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, misalnya pembangunan jalan. Kondisi jalan di Indonesia berbeda-beda. Ada yang beraspal mulus dan masih banyak yang kondisinya parah. Pembangunan jalan yang menghubungkan antar provinsi menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan jalan penghubung antar daerah di dalam provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dan jalan penghubung antar kecamatan menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten. Pihak-pihak yang merencanakan disebut dengan agent of change. Contohnya adalah pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Contoh lain perubahan yang direncanakan adalah penerapan buku sekolah elektronik. Pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari laju pertumbuhan bangsa lain. Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Dengan penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dilakukan agar dapat mempermudah proses pembelajaran. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, sebagian besar membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan. Perubahan penggunaan traktor dalam bidang teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya,
Banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Selain itu, dampaknya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat. Sesuatu yang tadinya bersifat gotong royong alias gratis atau bersama-sama menjadi berbayar. Jadi ada 5 contoh perubahan. Perubahan budaya di bidang ekonomi. Apa itu perubahan? Satu kalau kamu satu kan itu bagus lagi kalau nanti hasilnya dia belum kamu kasih satu. Nanti kamu siapa yang mau? Gue. Kita mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 saya tugas yang diberikan kepada kami adalah menjelaskan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya. Dampak positifnya yaitu terwujudnya reorganisasi atau reintegrasi. Reorganisasi merupakan proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan. Proses reorganisasi terjadi karena masyarakat sebelumnya mengalami disorganisasi, yaitu pemudarnya norma-norma dan nilai-nilai pemasyarakatan. Terjadinya asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang menggabungkan dua atau lebih kebudayaan berbeda. Dikencangkan suaranya. Silakan, ada yang bertanya dari kelompok perwakilan. Ada yang mau bertanya? Saya Elsa Ganda Putri dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa contoh pembangunan di bidang ekonomi? Contoh pembangunan di bidang ekonomi seperti pembangunan perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, dan lain-lain.
kalau bisa contoh pembangunan di bidang sosial berupa program bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Baik, sudah jelas, terima kasih. Kalau lain yang belum maju masih bisa dilanjutkan besok lagi. Nah, sekarang apa yang Ibu terangkan tadi mudah-mudahan kamu bisa menerima dan Ibu akan cek nih apakah tadi kamu bisa menyimak yang Ibu terangkan dan teman-teman kamu diskusikan ke depan. Nah, ini Ibu punya soal untuk evaluasi, silahkan dikerjakan perorangan ya, perorangan nih. Apaan nih? Soal untuk melihat kamu bisa enggak nih. Apaan tuh? Ya silakan disilang, soalnya ada 10. Jadi untuk perubahan sosial budaya bisa kita lihat tadi bentuk perubahan sosial budaya ada 3 ya. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan perencanaan, dan ada yang berdasarkan berakibat lebih cepat berubah dan perubahan lambat. Kamu bisa perdalam dengan membaca buku paket dan ada. Nah, untuk contoh-contoh yang belum diskusi, tolong ditambahkan gambar-gambarnya. Gambar-gambar misalnya, kalau perubahan di bidang transportasi, lihat gambar yang teman-teman kamu biar tahu, yaitu ada gambar delman, ada gambar mobil ataupun kereta cepat. Ada juga misalnya kalau ada yang berdiskusi tentang transportasi, ada juga yang berdiskusi tentang peralatan rumah tangga. Tambahkan di hasil diskusi kamu gambar-gambar peralatan rumah tangga zaman dulu. Misalnya setrikaan yang terbuat dari arang dan yang sekarang ini sudah menggunakan listrik. Ada juga peralatan memasak dari dandang dan sekarang menjadi betul. Kamu bisa tunjukkan gambarnya itu. Jadi di diskusi jangan hanya dibaca aja, tapi tambahkan, tunjukkan ke teman-teman. Yang belum diskusi ya, silakan besok tambahkan ada gambar-gambar itu. Nah, karena sudah bel, silakan pekerjaannya dikumpulkan untuk besok lagi diskusi disiapkan yang lebih bagus, fotokopikan untuk semua anggota dan juga untuk kelompok lain, sehingga diskusinya perwakilan tiap kelompok harus minimal 1. Ya.